Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada seluruh kelas 10 SMAN 1 Ciawi Gebang. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak untuk menjelaskan tentang materi lanjutan di pelajaran sosiologi untuk nanti disampaikan di ujian semester awal ini, dan juga ada kisi-kisi mengenai apa saja yang nanti akan muncul di ujian nanti. Jadi silahkan disimak dan nanti akan dilanjutkan dengan kalian mengisi refleksi 2 tentang pembelajaran sosiologi untuk mengetahui sejauh mana tentang pengetahuan dan pemahaman kalian dalam pembelajaran ini. Baik. Yang pertama, mengenai materi lanjutan tambahan untuk ujian nanti, yaitu ada 2 submateri masih di dalam bab penelitian sosial, yaitu ada tentang pengumpulan dan pengolahan data. Di dalam pengumpulan, setelah kita kemarin belajar tentang bagaimana untuk membuat topik atau judul dan bagaimana tentang memilih metode, jenis, dan sedikit tentang konsep latar belakang, di tahap selanjutnya di dalam penelitian adalah kita harus memahami tentang bagaimana cara dan proses kita untuk melakukan pengumpulan data. Karena pengumpulan data ini sangat penting dalam rangka menjadi sumber utama dalam kita nanti akan melakukan penelitian. Dalam mengumpulkan data ada 4 caranya, dari mulai observasi, wawancara, angket, dan studi literatur. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adanya observasi. Observasi di sini adalah bagaimana kita mencari data di lapangan dengan turun dan terjun langsung ke lapangan. Dimana ketika kita terjun langsung ke lapangan, ada beberapa data yang bisa kita ambil, baik itu dokumentasi, baik kita melakukan catatan ataupun kita bisa melakukan beberapa hal pengamatan. Nah, di dalam observasi nanti akan terbagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai observasi partisipan, dan yang kedua ada observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang diiringi dengan praktik kita yang menjadi bagian dari objek penelitian, dan bagaimana ketika kita melakukan observasi partisipan, ketika kita di lapangan, kita terjun langsung untuk bisa memahami, menjadi bagian dari objek, dan ikut serta di dalam berbagai permasalahan di dalam lapangan. Berbeda dengan yang kedua, yaitu adanya observasi non-partisipan. Di dalam observasi non-partisipan, kita tidak dituntut untuk bisa menjadi bagian dari objek penelitian. Tapi di dalam observasi partisipan, kita memposisikan diri hanya sebagai pemantau dan pengawas dalam memahami tentang berbagai mana tentang gerakan dan bagaimana tentang berbagai permasalahan di lapangan nanti. Jadi di dalam terjun ke lapangan di observasi ini terbagi 2. Partisipan kita terlibat langsung sebagai bagian dari objek penelitian, menjadi pelakunya. Yang kedua ada non partisipan, di mana kita memposisikan diri kita hanya sebagai pemantau, pengawas saja, seperti itu. Yang kedua, pengumpulan data bisa dilakukan juga dengan wawancara. Nah, wawancara dan interview ini adalah bagaimana kita berusaha menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber yang ada di lapangan nanti. Wawancara ini nanti terbagi ke dalam 2 hal. Ada wawancara yang sifatnya terstruktur dan ada wawancara yang tidak terstruktur atau non-struktur. Wawancara yang terstruktur adalah wawancara yang disiapkan, bagaimana kita bisa memilih narasumber kita dan bagaimana kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Berbeda dengan wawancara yang non-struktur. Nah, wawancara yang non-struktur ini adalah wawancara yang sifatnya langsung terjadi ketika kita ada di lapangan.
atau kita ada di objek tempat penelitian. Narasumbernya bisa random, pertanyaan-pertanyaan juga bisa bersifatnya spontan, berbeda dengan wawancara yang sifatnya terstruktur. Harus dipersiapkan dulu tentang pedoman pertanyaannya dan bagaimana kita mempersiapkan untuk mencari narasumbernya. Selanjutnya, ada yang ketiga pengumpulan data, yaitu adanya angket atau kuesioner. Angket kuesioner ini yang membedakannya dengan wawancara memang sama-sama pertanyaan, tapi yang membedakan bahwa angket atau kuesioner ini adalah pertanyaan yang bisa kita sharekan tanpa kita harus menemui narasumber tersebut. Angket di sini atau kuesioner ini nanti bisa bersifat dua, ada angket yang terbuka, pertanyaannya dalam artian narasumber itu bisa melakukan jawaban sekehendak dia, atau biasanya bisa melakukan angket tertutup. Tapi kebanyakan biasanya angket atau kuesioner ini biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup, seperti misalkan menanyakan apakah kamu setuju, ya atau tidak. Apakah kamu mendukung? Nanti bisa jawabannya skala 1 sampai 5. Atau nanti bisa pakai tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Jadi biasanya penggunaan angket ini bisa lebih mempermudah karena dengan adanya teknologi sekarang bisa menggunakan Google Form atau aplikasi lain yang bisa di-share secara lebih luas untuk menampung narasumber yang lebih banyak, dengan biasanya digunakan dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Yang terakhir, pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan adanya studi literatur, yaitu dengan mencari bahan-bahan bacaan, bahan-bahan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana nanti dalam studi literatur ini kita bisa menggunakan buku-buku ataupun jurnal ataupun makalah atau penelitian yang sudah lampau. Jadi pengumpulan data ini adalah pengumpulan data yang sifatnya literasi dari buku, jurnal, dan makalah serta penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Jadi ini ada 4 pengumpulan data. Yang pertama observasi, terbagi 2, ada observasi partisipan dan non partisipan. Yang kedua wawancara, ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga ada angket, pertanyaan yang sifatnya lebih dominan ke pertanyaan tertutup dan tidak secara langsung bertemu dengan narasumber. Dan terakhir adalah studi literatur, di mana kita mencari bahan-bahan penelitian dari literasi lewat bacaan, buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada pengolahan data. Setelah kita melakukan pengumpulan data di dalam penelitian, tahap terakhir adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengolah data-data tersebut. Di dalam pengolahan data ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah editing, yang kedua adalah coding, yang terakhir adalah tabulating. Di dalam tahap editing adalah tahap di mana kita harus bisa memilah data-data kita dan bagaimana kita bisa memperbaiki data tersebut sehingga bisa menjadi sebuah data yang layak. Di mana dalam proses editing ini kita melakukan berbagai macam perbaikan sehingga data yang mentah tersebut bisa menjadi data yang layak dan sesuai dengan apa yang kita canangkan di awal dan judul penelitian serta latar belakang tersebut. Selanjutnya adalah tahap coding. Data-data yang sudah terpilah, data-data yang sudah diperbaiki tersebut, di dalam tahap coding adalah bagaimana cara kita melakukan pengkodean, bagaimana cara kita bisa memilah data tersebut menjadi bagian-bagian untuk bisa menjawab pertanyaan. Jadi di dalam tahap coding adalah membuat kode-kode terhadap data-data yang sudah kita buat sehingga memudahkan kita untuk tahap terakhir nanti, yaitu adalah tahap tabulating, di mana setelah kita punya kode-kode terhadap atau pengkelompokan terhadap jenis-jenis data kita di dalam coding ini, di tahap terakhir di tabulasi kita bisa menyajikannya dalam bentuk-bentuk pengaplikasian penyampaian data berupa kesimpulan, berupa grafik, berupa desain, ataupun sumbang saran lainnya. Jadi 3 tahap ini adalah proses pemilahan, pengelompokan, dan bagaimana di terakhir tabulasi itu
bagaimana kita bisa menyajikan data agar bisa lebih mudah untuk dipahami bagi para pembaca yang memahami tentang bacaan kita. Itu tentang pengolahan data, ada editing, coding, dan tabulasi. Oke, sekarang kita lanjut ke kisi-kisi yang akan disampaikan nanti di ujian. Selain tadi ada materi tambahan berupa adanya pengumpulan dan pengolahan data, di kisi-kisi nanti kita masih membahas tentang beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah di definisi, silahkan dibaca, dipahami kembali tentang apa sih makna dari sosios dan serta logos. Lalu tentang bagaimana memahami masyarakat dari ciri-ciri masyarakatnya, dari kelompok, interaksi, nilai norma, dan struktur. Silahkan kalian bisa membacanya kembali. Yang kedua adalah tentang bagaimana ciri-ciri keilmuan di dalam sosiologi. Bapak ingatkan kembali tentang empiris, bahwa ilmu sosiologi itu harus empiris, bahwa empiris itu harus berdasarkan data dan fakta. Jadi empiris adalah tahap pengumpulan data dan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, teoritis. Teoritis ini adalah tahap abstraksi atau penyimpulan apa yang sudah kita dapat di lapangan disimpulkan, didefinisikan. Yang ketiga, kumulatif, bahwa sebuah teori itu tidak hanya cukup satu, harus dari beberapa teori. Maka ada proses kumulatif, penyempurnaan dari apa yang sudah kita pahami dari teori yang ada, disempurnakan kembali menjadi teori yang baru, menjadi teori yang lebih bagus, atau menjadi teori-teori yang lainnya, seperti itu. Jadi kumulatif ini seperti kumpulan teori dan penyempurnaan teori. Dan yang terakhir adalah non-etis, di mana sosiologi ini harus bersifat non-judgment. Di dalam melakukan pengilmuan, kita tidak bisa memihak bahwa sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Kita hanya berusaha untuk mengungkapkan tentang apa yang kita dapatkan di lapangan dengan data dan faktanya. Kita tidak boleh memihak, tidak boleh menjudge bahwa sesuatu itu baik atau buruk, karena itu bukan ranah dalam keilmuan sosiologi. Selanjutnya silakan baca kembali tentang objek sosiologi. Yang pertama, bahwa objek utama dalam sosiologi adalah masyarakat, di mana di dalam masyarakat itu terdapat hubungan antara individu-individu, individu kelompok, kelompok individu, dan kelompok serta kelompok. Dan silahkan dipahami kembali tentang tokoh-tokoh sosiologi, di mana bahwa kita harus pahami kalau ditanyakan tentang peletak dasar itu adalah Ibnu Khaldun. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang founding father yang mengumpulkan istilah sosiologi, itu adalah Auguste Comte, seperti itu. Selanjutnya, silahkan dipahami kembali tentang bagaimana cara pembuatan judul dari mulai variabel X, Y, dan K, bahwa X itu adalah sebab, Y itu adalah akibat, dan K adalah keterangan. Silahkan dipahami kembali tentang masalah ekspektasi realitanya. Dan yang terakhir, materi yang Bapak sampaikan kemarin tentang metode penelitian, jenis penelitian, dan bagaimana 3 paragraf inti dalam membuat latar belakang. Itu saja. Jadi nanti yang materi kisi-kisi ini ditambah dengan materi yang tadi tentang pengumpulan dan pengolahan data. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan silakan setelah menonton ini untuk mengisi refleksi kedua dalam pembelajaran sosiologi. Dan mengingatkan juga untuk soal dalam ujian kali ini kita mengadaptasi dari soal-soal yang ada di TKA. Jadi ada sebagian yang pilihan ganda, ada PG kompleks di mana jawaban lebih dari satu, dan adanya pilihan benar atau salah. Jadi silakan disimak bahwa tidak semua soal PG, tapi ada PG kompleks dan datang benar salah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.